Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Rahman dalam program pendidikan keterampilan praktis. Nah, menjamurnya outlet-outlet distro saat ini menjadi cerminan betapa penampilan diri yang menarik menjadi suatu kebutuhan. Kaula muda sebagai konsumen potensial sangat menyukai desain-desain kaos distro karena biasanya sangat unik, kreatif, dan juga menarik. Untuk itu terbuka lebar sebuah peluang usaha yang sangat mendukung kebutuhan distro, yaitu usaha sablon kaos. Peluang ini juga diambil oleh salah satu pemuda bernama Ari, warga Bendandur, Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dalam lagi mengenai bagaimana proses penyablonan kaos tersebut. Selamat menyaksikan. Dalam usaha sablon kaos, peralatan dan bahan yang digunakan adalah kain kaos yang akan disablon. Selanjutnya, screen yang terbuat dari nilon dengan berbagai tipe. Di sini saya menggunakan tipe T61 dan T77. Selanjutnya, frame presisi. Alat ini digunakan supaya screen tidak bergeser. Kemudian, rakel terbuat dari karet sintetis yang digunakan untuk menyapu tinta pada screen. Selanjutnya, lembaran triplek untuk menempelkan kain. Kemudian, obat afdruk untuk memfilmkan gambar pada screen. Kemudian, mika, yaitu alat bantu dalam memoles obat afdruk ke atas screen. Selanjutnya, bantalan hitam dari busa digunakan untuk menekan screen pada kaca. Kaca setebal 0,2 sampai 0,5 cm. Kemudian, semprotan air digunakan untuk membersihkan screen dari obat afdruk. Lampu neon digunakan untuk penyinaran. Kipas angin atau hair dryer digunakan untuk membantu proses pengeringan. Kain warna hitam digunakan untuk melapisi bantalan busa. Kemudian minyak goreng yang dioleskan pada kertas gambar agar kertas tembus sinar atau cahaya. Cat atau tinta dasar khusus sablon yang berwarna putih beserta pigmen untuk pewarnaan. Dan yang terakhir adalah obat pencuci film yang digunakan untuk membersihkan screen setelah selesai proses penyablonan. Tahap-tahap dalam proses penyablonan kaos. Yang pertama-tama adalah tahap afdruk. Siapkan desain gambar yang akan kita sablon. Setelah itu, siapkan obat afdruk dengan cara campurkan cairan merah dan putih. Dosisnya sesuai anjuran di kotak box. Setelah obat tersebut tercampur dengan rata, tuangkan sedikit demi sedikit pada screen dan ratakan setipis-tipisnya menggunakan mika. Kemudian screen tersebut kita keringkan dengan menggunakan kipas angin atau hair dryer. Di dalam pengeringan screen ini tidak boleh terkena sinar matahari. Untuk itu dianjurkan pengeringan di ruang tertutup.
Setelah kering, kita memasuki tahap pembakaran screen atau pemfilman. Dalam proses pemfilman, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah siapkan kertas desain gambar. Selanjutnya, tempelkan kertas desain pada screen dengan posisi gambar menghadap screen. Selanjutnya, olesi kertas dengan minyak goreng agar sinar dapat tembus. Setelah itu, letakkan screen tadi pada kaca penyinaran. Lapisi screen dengan kain hitam serta bantalan busa yang di atasnya diberikan pemberat. Nyalakan lampu untuk penyinaran selama 10-15 menit. Setelah screen kita sinari, maka screen tersebut harus kita cuci untuk membersihkan berkas-berkas obat. Dalam pencucian, kita membutuhkan alat penyemprot. Alat ini digunakan untuk membersihkan obat yang tersisa di sela-sela gambar yang terdapat pada screen. Setelah itu, screen dikeringkan bisa menggunakan sinar matahari. Tahap selanjutnya adalah tahap penyablonan. Pada tahap ini, alat-alat yang kita butuhkan antara lain screen yang telah difilm, pigmen, cat, meja atau papan, frame presisi, pengunci screen, rakel, kain kaos. Pertama-tama ambil screen. Kunci screen tersebut pada frame presisi. Lalu persiapkan untuk catnya. Campur pigmen sesuai warna yang diinginkan dengan cat dasar. Setelah itu, taruh kain kaos yang akan disablon di atas meja. Tuang cat pada screen secukupnya. Lalu kesut atau sapukan cat menggunakan rakel. Maka jadilah hasil sablonan.
Tahap terakhir setelah proses penyablonan adalah tahap penghapusan film. Ini dilakukan agar screen bisa digunakan kembali. Pada tahap ini kita membutuhkan obat pencuci film. Pertama-tama basahi screen dengan air, lalu tuang obat pencuci screen pada screen. Gosok dengan menggunakan kain spons. Bilas dan keringkan dengan dijemur di sinar matahari. Dalam kaitannya dengan pemasaran, selama ini saya menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, outlet-outlet distro, serta perorangan atau organisasi. Media pemasaran yang saya gunakan yaitu melalui internet, penjualan langsung, dan getuk tular. Perhitungan biaya produksi sablon kaos. Biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya pembelian cat 1 kg seharga Rp70.000, biaya pembelian pigmen Rp10.000, obat afdruk 1 kg Rp50.000, obat pencuci film Rp5.000, total Rp135.000. Bahan di atas bisa digunakan untuk menyablon kaos sebanyak 60 pieces. Jadi biaya bahan sablon per kaos adalah Rp2.250. Selanjutnya ditambah biaya tenaga kerja Rp6.000, biaya listrik, air, dan lain-lain Rp1.750, biaya pembelian kaos Rp25.000. Total biaya sablon kaos yang sudah jadi adalah Rp35.000. Kaos dijual seharga Rp70.000, jadi keuntungan sebesar Rp35.000. Bagaimana pemirsa? Setelah melihat tayangan tadi, ternyata mudah bukan menyablon kaos. Yang penting selalu kembangkan jiwa kreativitas kita dalam membuat desain-desain yang menarik. Contohnya seperti yang sekarang saya pakai. Untuk itu mari pemirsa, kita ambil peluang usaha sablon kaos ini, karena di samping mudah, juga memberikan manfaat ekonomi bagi kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.